Hai Nit, ada kuis materi apa hari ini? Oh, dinamika bidang miring. Gua kurang tahu nih tentang dinamika bidang miring. Lu bisa jelasin lagi nggak? Selamat datang dalam short movie kami mengenai final project praktikum fisika. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan konsep dinamika bidang miring melalui teknologi augmented reality. Bersiaplah untuk mengikuti cerita kami dalam mempelajari konsep-konsep fisika yang menarik. Dinamika bidang miring adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan benda di atas permukaan yang miring atau condong. Dalam dinamika bidang miring, kita menganalisis bagaimana gaya, percepatan, dan kecepatan benda-benda tersebut terkait dengan kemiringan permukaan. Berapa rumus yang diperlukan untuk melakukan perhitungan dari praktik fisika dinamika bidang miring? Yang pertama ada rumus kecepatan dengan rumusnya yaitu V sama dengan L atau panjang lintasan per T atau waktu. Selanjutnya yaitu rumus percepatan dengan rumusnya yaitu A sama dengan V atau kecepatan per T atau waktu. Yang kedua ada rumus ketidakpastian pengukuran tunggal untuk menghitung ketidakpastian dari panjang lintasan atau L. Dengan rumusnya yaitu delta X sama dengan setengah dari NST. NST di sini adalah nilai skala terkecil dari panjang. Selanjutnya ada rumus ketidakpastian pengukuran berulang untuk menghitung ketidakpastian dari μs atau koefisien gesek statis dan T atau waktu. Dengan rumusnya yaitu delta X sama dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N kuadrat dikali N dikurang 1. Nah, rumus ini harus disertai dengan rumus ralat nisbi dan rumus kesesuaian untuk didapat kesimpulan dari hasil pengukuran dan ketidakpastian pengukurannya. Dengan rumus Rn sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100% dan rumus kesesuaiannya yaitu Ks sama dengan 100% dikurangi Rn. Yang terakhir ada rumus ketidakpastian besaran turunan untuk menghitung ketidakpastian dari V atau kecepatan dan A atau percepatan. Dengan rumusnya yaitu delta Z sama dengan akar dari sigma Z per sigma X dikali delta X dikuadratkan ditambah akar dari sigma Z per sigma Y dikali delta Y dikuadratkan. Sekarang udah ngerti kan? Iya, gue udah ngerti, cuman gue kayak kurang paham tentang alat dan bahannya. Lu bisa jelasin lagi nggak? Kalau gitu sini deh liatin. Emang ini apa? Alat dan bahan yang digunakan dalam modul ini yang pertama adalah dua buah papan dengan bahan yang berbeda yang kita asumsikan sebagai kayu dan triplek. Papan ini berfungsi sebagai tumpuan benda yang akan diletakkan nantinya. Selanjutnya, ada benda yang memiliki bentuk dan permukaan yang berbeda, yaitu dua buah balok dan sebuah bola. Yang terakhir ada busur dan stopwatch. Busur berfungsi untuk mengukur derajat kemiringan dari papan, sedangkan stopwatch berguna untuk mengukur waktu tempuh benda dari titik A ke titik B. Jadi berikut merupakan ilustrasi dari modul dinamika bidang miring dan dapat dilihat pada percobaan berikut. Terima kasih telah menyaksikan short movie kelompok kami mengenai final project fisika menjelaskan alat dan bahan menggunakan augmented reality. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa.